Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ifatul Maula dari Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, Prodi S1 Ilmu Gizi semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pra dan pos operasi pada kanker usus. Identitas pasien: nama Nyonya Ana, usia 62 tahun, berat badan 45 kg, tinggi badan 145 cm, dan pekerjaannya pedagang. Keluhan yang dialaminya pada 6 bulan lalu, pasien merasa kaku perut. Pada 2 bulan lalu ada benjolan di perut di sebelah kanan, dan sehari sebelum MRS pasien muntah 7 kali dan terdapat gumpalan berwarna hitam seperti petis. Diagnosa penyakitnya CA kolon ascendens dan diagnosa bedanya CA maligna kolon transversum di preoperasi. Data antropometri: pada berat badan idealnya dihasilkan 40,5 kg dan pada indeks massa tubuh dihasilkan 21,4 kg per meter kuadrat yang dikategorikan normal. Data pemeriksaan biokimia: pemeriksaan leukosit dikategorikan normal, Hb-nya rendah, PVC-nya rendah, trombosit tinggi, albumin rendah, GDS normal, ureum normal, kreatinin normal, SGOT normal, SGBT normal, serologia CEA tinggi, natrium normal, kalsium normal, dan klorida rendah. Data pemeriksaan fisik klinis: KU hasilnya kompos mentis, abdomennya flat, kategori datar, suhu 36 derajat Celcius, kategori normal, nadi 80 kali per menit, kategori normal, frekuensi buang air kecil lancar, dikategorikan normal. Pemeriksaan penunjang: pemeriksaan USG dapatkan hasil sub CA kolon ascendens, dan pemeriksaan hasil BNO atau kolon in loop dihasilkan subsmaklina kolon transversum, dan pemeriksaan di EKG dihasilkan RBBB kompleks faktor usia. Riwayat penyakit: pada pasien telah menderita penyakit MAH sejak usia muda, dan riwayat gizi terdahulu. Yang pertama, dalam 6 bulan terakhir nafsu makan pasien menurun, frekuensi makan 2-3 kali per hari. Yang ketiga, makanan yang sering dikonsumsi ikan, telur, tahu, tempe, sayur, bayam, wortel, labu siam, pepaya, dan pisang. Yang terakhir, pasien minum teh setiap hari dan kadang minum susu segar. Dietary history pasien terdapatkan hasil energi sebanyak 1532,0 kilokalori, karbohidrat 182 gram, protein 45 gram, dan lemak 81 gram. Sehingga hasil AMB terdapatkan hasil 1056,6 kilokalori. Pada perhitungan TEE, FA atau faktor aktivitas saya menggunakan 1,2 dan faktor stres menggunakan 1,4 dengan hasil 1774 kilokalori. Pembagian kebutuhan energi: pada pagi hari dihasilkan 443,5 kilokalori, selingan paginya 177,4 kilokalori, siangnya 532,2 kilokalori, selingan sore 177,4 kilokalori, dan pada malam hari 443,5 kilokalori. Perhitungan makronutrien: karbohidrat diperoleh sebanyak 243,9 gram, protein dihasilkan 66,5 gram, dan lemak 38,8 gram. Persen tingkat konsumsi energi 87,8% dikategorikan defisit, karbohidrat 74,6% dikategorikan defisit, lemak 208,8% dikategorikan defisit, dan protein 67,7% dikategorikan kelebihan. Diagnosa NI 1.4, asupan energi tidak adekuat, berkaitan dengan asupan energi yang tidak tercukupi, ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi defisit yaitu 68,3%. NI 2.1, kekurangan intake makanan dalam minuman oral,
berkaitan dengan faktor fisiologis. Meningkatnya kebutuhan energi penyakit kanker ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi 87,8%, yang artinya defisit karbohidrat 74,6%, yang artinya defisit protein 67,7%, yang artinya defisit, dan lemak 208,8%, yang artinya kelebihan. NI 5.2 peningkatan kebutuhan zat gizi Fe berkaitan dengan faktor fisiologis penyakit ditandai dengan pemeriksaan laboratorium Hb rendah yaitu 10 gram per desiliter. NI 5.2 peningkatan kebutuhan zat gizi Fe berkaitan dengan faktor fisiologis penyakit ditandai dengan pemeriksaan laboratorium PVC rendah yaitu 37,4. NI 5.6.2 kelebihan asupan lemak berkaitan dengan asupan lemak yang berlebih ditandai dengan persen tingkat konsumsi lemak 208,8%. NI 5.7.3 kekurangan intake protein berkaitan dengan asupan protein yang tidak terpenuhi ditandai dengan persen tingkat konsumsi protein defisit yaitu 67,7%. NI 5.8.1 kekurangan intake karbohidrat berkaitan dengan asupan karbohidrat yang tidak terpenuhi ditandai dengan persen tingkat konsumsi karbohidrat defisit yaitu 87,8%. NB 1.1 kekurangan pengetahuan terkait nutrisi berkaitan dengan kurang memperhatikan zat gizi pada makanan yang dikonsumsi ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi karbohidrat dan protein yang kurang sedangkan lemak berlebih. NB 1.4 kurang dapat menjaga atau memonitoring diri berkaitan dengan ketepatan waktu dan porsi pada saat makan ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi, karbohidrat, dan protein yang kurang sedangkan lemak yang berlebih. Intervensi pemberian terapi diet ND 1.1 pemberian diet tinggi energi tinggi protein, preskripsi diet, jenis diet, diet DETP, bentuk makanan biasa kaya karbohidrat, rute oral, frekuensi 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Tujuan diet sendiri yang pertama mengusahakan status gizi pasien tetap normal atau optimal saat pembedahan. Yang kedua, tersedia cadangan untuk mengatasi stres, dan yang terakhir dibutuhkan untuk penyembuhan luka agar lebih cepat. Prinsip diet yang pertama, energi diberikan cukup, protein diberikan cukup, lemaknya diberikan cukup, dan karbohidrat diberikan cukup. Syarat dietnya, energi pasien dengan status gizi kurang diberikan 40-45 kilokalori per kilogram berat badan pasien dengan status gizi normal sesuai kebutuhan, sedangkan pasien dengan status gizi lebih dikurangi 10-25% dari kebutuhan normal. Yang kedua, faktor stres disesuaikan dengan penyakit tertentu pada pasien. Yang ketiga, protein pasien dengan status gizi kurang, anemia diberikan 1,5-2 gram per kilogram berat badan, sedangkan pasien dengan status gizi normal atau lebih diberikan 0,8-1 gram per kilogram berat badan. Yang keempat, lemak diberikan 15-25% dari kebutuhan. Kelima, karbohidrat diberikan sisa dari kebutuhan. Keenam, vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan. Bila terjadi defisiensi, vitamin yang diberikan diutamakan vitamin B, C, dan K. Selanjutnya diberikan makanan yang rendah sisa untuk mudah pembersihan dalam saluran cerna. Dan yang terakhir, kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat tetap disesuaikan dengan keadaan penyakit pasien. Bahan makanan yang dianjurkan, yang pertama sayuran tanpa kulit dan biji, yang kedua buah-buahan, yang ketiga roti, gandum, dan yang keempat daging dan unggas tanpa lemak, yang terakhir produk susu tanpa lemak. Bahan makanan yang tidak dianjurkan, yang pertama makanan kaya serat, yang kedua protein olahan, yang ketiga makanan pedas dan makanan manis, yang terakhir minuman beralkohol dan kafein. NI.1 konten atau materi edukasi memberi anjuran atau melatih pasien terkait diet tinggi zat besi sehingga pengetahuan pasien meningkat. NI.2 penerapan edukasi gizi memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan keterampilan pasien meningkat. Syarat edukasi yang pertama mengedukasi dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami pasien dengan memprioritaskan masalah pasien. Yang kedua, materi edukasi gizi menyesuaikan dengan kebutuhan, pemahaman, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan cara belajar pasien. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi pada biokimia, targetnya nilai lab Hb, trombosit, albumin, SGPT, dan GEA kembali normal. Pelaksanaannya melakukan pemeriksaan setiap minggu. Pada asupan membandingkan
asupan sehari dengan kebutuhan, pelaksanaannya setiap hari dan setiap kali makan. Dan terakhir, pemilihan jenis makanan, targetnya membandingkan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan, pelaksanaannya setiap hari dan setiap kali makan. Di sini terdapat contoh menu diet sehari pada pagi hari. Ada bubur nasi 100 gram, sup tahu telur tomat 100 gram, ayam semur 90 gram, pepaya 100 gram, air mineral 185 ml. Selanjutnya pada selingan pagi terdapat jus mangga 185 ml. Siang hari nasi tim 100 gram, sayur bening 120 gram, pepes tahu 90 gram, semur daging 90 gram, jus alpukat 185 ml. Pada selingan sorenya terdapat bubur kacang hijau 80 gram. Dan pada malam hari nasi tim 100 gram, bola-bola hati sapi 90 gram, cah kangkung 100 gram, jeruk manis 110 gram, air mineral 185 ml. Selanjutnya adalah total analysis of the food record dari contoh menu sehari sebelumnya. Selanjutnya ini terdapat leaflet tentang kanker usus besar praoperasi. Identitas pasien, nama Nyonya Lilik, jenis kelamin perempuan, usia 26 tahun, berat badan 45 kg, tinggi badan 145 cm, pekerjaan sebagai pedagang, diagnosa pasien ileus obstruksi, keluhan pada pasien menjalani operasi laparotomi 4 tahun yang lalu karena radang usus dan usus buntu. Tindakan pembedahan dilakukan pada 8 hari yang lalu dan diagnosa bedahnya post operasi laparotomi ileus obstruksi strength. Data antropometri dihasilkan berat badan idealnya 54 kg dan indeks massa tubuhnya 15,62 kg per meter kuadrat. Pemeriksaan biokimia Hb 10,2 gram per desiliter, leukosit 7200 mm3, trombosit 182.000 mm3, MCV 85, MCH 28,5, MCHC 33,4 gram per desiliter, albumin 3,5 gram per desiliter, natrium 135 mmol, kalium 3,51 mmol, klorida 104 mmol. Selanjutnya pemeriksaan fisik klinis, suhu 37 derajat Celcius normal, nadinya 80 kali per menit normal, TD 120/70 mmHg, mual dan muntah, bisa buang air kecil atau buang air besar tapi jarang. Selanjutnya dietary history, energi 2000 kilokalori, karbohidrat 201 gram, protein 77 gram, lemak 60 gram. Nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makan. Pasien juga sering mengkonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu digoreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng yang bersantan. Pasien juga jarang mengkonsumsi daging sapi atau ayam, sayuran atau buah berserat kasar, hampir tidak konsumsi kecuali buah dan sayur yang disebutkan. Energi kebutuhan AMB didapatkan hasil 1204,8 kilokalori, TEE faktor aktivitasnya menggunakan 1,2 dan faktor stresnya 1,5, dihasilkan 2168,64 kilokalori. Selanjutnya pembagian kebutuhan energi pada pagi hari dihasilkan 542,16 kilokalori, selingan paginya 216,86 kilokalori, siang harinya 650,59 kilokalori, selingan sore 216,68 kilokalori, dan pada malam hari 542,16 kilokalori. Perhitungan makronutrien pada karbohidrat 298,18 gram, proteinnya 81,32 gram, lemaknya 48,19 gram. Persen tingkat konsumsi energi dihasilkan 92%, karbohidrat 67%, lemak 124%, dan protein 94%.
Diagnosa NC.3.1 berat badan kurang berkaitan dengan kurangnya nafsu makan ditandai dengan IMT 15,6 kg per meter kuadrat atau underweight. NC.2.2 perubahan nilai laboratorium terkait permasalahan gizi berkaitan dengan usus gangguan nyeri akut ditandai dengan hasil kadar albumin rendah 3,5 gram per desiliter. NI 1.2 asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan asupan energi harian yang tidak tercukupi ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 92% defisit ringan. NI 5.6 kekurangan karbohidrat berkaitan dengan berkurangnya asupan makanan karbohidrat ditandai dengan asupan karbohidrat hanya 67% atau defisit berat. NI 5.7 kekurangan protein berkaitan dengan berkurangnya asupan makanan protein ditandai dengan asupan protein hanya 94% atau defisit ringan. NI 2.1 asupan makanan inadekuat berkaitan dengan masalah pada usus dan kondisi fisik yaitu perut kram, kurang nafsu makan, BAB dan buang air kecil jarang. Dibuktikan oleh hasil pemeriksaan fisik klinis nilai albumin rendah 3,5 gram per desiliter. NB 1.1 kekurangan pengetahuan tentang nutrisi berkaitan dengan pola makan dan asupan ditandai dengan asupan nutrisi yang tidak seimbang dan pola makan yang salah. Selanjutnya intervensi pemberian terapi diet ND 1.1 pemberian diet TETP, transkripsi diet, jenis dietnya diet TETP, bentuk makanan biasa, frekuensinya 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Selanjutnya tujuan diet yang pertama menaikkan berat badan hingga mencapai IMT normal. Yang kedua memperbaiki asupan Fe atau zat besi. Dan yang terakhir memperbaiki pola makan menjadi pola makan yang baik dan seimbang. Prinsip diet yang pertama energi diberikan cukup, protein diberikan cukup, lemak diberikan cukup, dan karbohidrat juga diberikan cukup. Syarat diet yang pertama energi, pasien dengan status gizi kurang diberikan 40-45 kilokalori per kilogram berat badan pasien dengan status gizi normal sesuai kebutuhan. Sedangkan pasien dengan status gizi lebih kurangi 10-25% dari kebutuhan normal. Faktor stres disesuaikan dengan penyakit tertentu pada pasien. Protein pasien dengan status gizi kurang anemia diberikan 1,5 sampai 2,0 gram per kilogram berat badan, sedangkan pasien dengan status gizi normal diberikan 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Lemak diberikan 15-25% dari kebutuhan, karbohidrat diberikan sisa dari kebutuhan, vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan. Bila terjadi defisiensi, vitamin yang diberikan diutamakan vitamin B, C, dan K. Diberikan makanan yang rendah sisa untuk mempermudah pembersihan dalam saluran cerna. Bahan makanan yang dianjurkan yang pertama ada telur, salmon, sayur hijau, kacang-kacangan, sup, krim. Dan bahan makanan yang tidak dianjurkan susu, keju, sosis, kentang goreng, dan dendeng. NI.1 konten atau materi edukasi memberikan anjuran atau melatih pasien terkait diet tinggi zat besi sehingga pengetahuan pasien meningkat. NI.2 penerapan edukasi gizi memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan keterampilan pasien meningkat. Syarat edukasi yang pertama mengedukasi dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami pasien dengan memprioritaskan masalah pasien. Yang kedua materi edukasi gizi menyesuaikan dengan kebutuhan, pemahaman, tingkat pengetahuan, keterampilan, dan cara belajar pasien. Selanjutnya monitoring dan evaluasi antropometri, targetnya BBI IMT normal, pelaksanaannya dilakukan setiap hari, biokimianya target albumin normal, pelaksanaannya melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium, pemeriksaan sampel darah. Asupannya target menambahkan asupan sesuai kebutuhan atau seimbang dan daya terima makanan pasien. Pelaksanaannya setiap hari dan setiap kali makan. Pemilihan jenis makan, membandingkan makanan yang dikonsumsi sesuai yang dianjurkan. Pelaksanaannya setiap hari dan setiap kali makan. Fisik klinis targetnya perut tidak kram dan nyeri membaik, kondisi membaik. Pelaksanaannya setiap hari dalam frekuensi makan 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan, porsi sedikit tapi sering, makanan dalam bentuk biasa dan mudah dicerna, pemberian makanan dalam bentuk oral. Selanjutnya terdapat contoh menu diet sehari. Pada pagi hari terdapat bubur nasi 100 gram, sup ayam jamur wortel dan jagung 100 gram, perkedel tahu 60 gram, jus jeruk 185 ml.
Selingan pagi, jus pepaya 185 ml, puding maizena 70 gram. Selanjutnya pada siang hari terdapat nasi tim 100 gram, sayur bayam bening 120 gram, pepes tahu 80 gram, gadun daging giling 90 gram, semangka 100 gram, dan air mineral 185 ml. Selingan sorenya kolak pisang 50 gram, malamnya nasi tim 100 gram, semur ayam 90 gram, tempe bacem 70 gram, tumis kacang hijau 100 gram, melon 100 gram, dan air mineral 185 ml. Selanjutnya ini adalah contoh leaflet tentang pasca operasi kanker usus besar.